Oke, kelas kata selanjutnya yang akan kita pelajari adalah adjective atau betul sekali kata sifat. Ada hyong yong sa. Fungsinya to describe noun. Gampang banget. Fungsinya adjective adalah untuk menjelaskan kata benda itu. Istilahnya kayak kata benda itu besar, kata benda itu kecil, kata benda itu panas, kata benda itu dingin. Semua dijelaskan dalam adjective, kata sifat. Iya nggak sih? Ya sama kan fungsinya kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, oke, langsung aja gimana sih cara pakainya? Nah, biar kalian juga bisa lah praktis dikit-dikit nulis story pakai bahasa Korea. Nah, pattern atau polanya yang bisa kalian gunakan supaya memudahkan kalian untuk menggunakan kata sifat itu sendiri. Nah, ini patternnya. Pattern yang pertama atau pola yang pertama yang bisa kalian gunakan adalah kalau kata sifatnya ini muncul sebelum ada noun, sebelumnya noun. Contohnya kayak di sini dalam bahasa Inggris ya, Little Dila, pretty Korean teacher, handsome Farhan. Nah, Little Dila, little ini kan kata sifat, Dila ini kata benda. Nah, ini dia pattern yang akan kalian gunakan. Nun. Nah, yang pertama itu yang yang warna merah itu bacanya itu berarti adjektifnya diakhiri dengan konsonan. Kemudian yang yang tuh N yang warna biru itu adjektifnya diakhiri dengan vokal. Nah, kalau yang terakhir yang nen itu adjektifnya diakhiri dengan ita. Lihat contohnya supaya kalian lebih paham. Nah, pretty Korean teacher. Ada yang tahu nggak sih bahasa Inggris bahasa Koreanya pretty itu apa? Kalian pasti sering denger deh di drama Korea atau di reality show. Iya, betul banget. Pretty itu 예쁘다. Ya, pasti kalian sering denger kan? Ini nih lagunya Day6. You were beautiful. Ya, 예쁘다 itu kata dasarnya 예쁘다. Kemudian Korean teacher itu adalah Hanguk 선생님. Kira-kira gimana ya nambahinnya? Tadi kalau yang pretty-nya. Nah, di sini 예쁘다. Da-nya ini bisa kalian hapus karena da-nya ini termaksud apa ya? Jadi kata dasar yang tidak perlu digunakan dalam sebuah kalimat karena itu 예쁘다 itu kalau kalian cari di dictionary pretty itu 예쁘다. Baru dia bisa diubah jadi berbagai macam bentuk kayak yeposo, yepoyo kayak gitu-gitu. Nah, jadi hanya kita hapus ya, hanya kita tutup yepe. Nah, kita lihat yepe-nya doang. Yepe, p-nya di situ ada konsonannya nggak? Nggak ada. Itu diakhiri dengan vokal. Berarti tinggal nambahin apa tadi patternnya? Betul banget, tinggal nambahin n doang ya. Jadinya 예쁜 한국 선생님. Nah, sekarang Little Dila, little, ada yang tahu nggak bahasa Koreanya little apa? Oke, bahasa Korea little adalah chakta. Ya, chakta. Nah, sekarang chakta, ta-nya itu berarti dihapus, chaknya dihapus, da-nya dihapus. Kemudian chak itu diakhiri dengan apa itu? Iya, betul banget, diakhirin sama konsonan. Jadi kalau tadi yang di atas pretty itu yepe diakhiri dengan vokal, kalau cak itu diakhiri dengan konsonan. Nah, kalau diakhiri dengan konsonan berarti ditambahin apa? Betul banget, partikel yang ditambahkan adalah jadinya jag-eun. Ya, betul. Sip, kayak gitu. Gampang kan? Jadi kalian cuma perlu lihat huruf terakhir yang ada di kata sifat tersebut. Terus nanti tinggal kalian tambahin nen atau n atau nen. Ya. Sekarang kita coba ya. Handsome Farhan. Ada yang tahu nggak handsome itu apa? Bahasa Koreanya. 잘생기다 berarti tanya dihapus. 잘생기 ki berarti dia diakhiri dengan huruf vokal. Jadinya 잘생긴. Ya, contohnya gitu. Ya, ini dia.
Big tree, short vacation, 작다산, 예쁘다 눈. Nah, sekarang dari Farhan. Dari nomor 1, 잘생긴 Farhan. Big tree, big itu adalah 크다. Tree itu namu. Kira-kira gimana jadinya? Ya, betul banget. Jadinya 근 namu. Karena 크다, tanya dihapus, ditambahin, berarti kan ke doang tuh. Ke-nya diakhiri dengan vokal, berarti tinggal ditambahin n. 근 namu. Kemudian short vacation. Nah, ini bacanya adalah 짧은 여행. 짧은 여행. Ya. Jadi B-nya itu ikut sama yang N-nya ya. Kemudian nah ini H ya. Nah, ini 작다산 atau small mountain. Nah, 작다 tadi gimana 작다? 작. Berarti yang ditambahin, yang dihapus kan tanya dihapus. Tanya nggak usah dianggap. Jadi jadinya 작. Iya betul, 작은 산. Kemudian pretty eyes, 예쁘다 눈. Jadinya betul banget, 예쁜 눈. Gampang kan? Ya. Kemudian, nah ini still pattern, maksudnya adalah pattern yang kedua. Ini kalau tadi adalah sebelumnya noun, kalau sekarang sesudahnya noun. Kalau di bahasa Inggris mungkin kalian sering ketemu Korean teacher is pretty, Dila is small, Farhan is handsome, ya kan? Sering denger kan? That boy is handsome, that girl is handsome, you are clever. Nah, kayak gitu. Dan dalam bahasa Korea juga ada kayak gitu. Nah, noun patternnya beda lagi, tapi kalau tadi kan gampang tuh, tinggal nambahin atau nen setelah kata sifatnya. Nah, kalau di sini ini adalah rumus lah ya hitungannya. Jadi noun yang ada di sini, noun kata benda itu nanti diikuti dengan partikel. Jadi kalau di yang pattern sebelumnya itu partikelnya ngikutin kata sifatnya, ya kan? Partikelnya ikutin kata sifatnya. Tapi kalau yang di sini partikelnya ikut ke nounnya, partikelnya gabung ke nounnya, adjektifnya kata sifatnya nggak dikasih partikel gitu, atau cuma dikasih kopula doang, partikel ending. Kita bahas dulu ya noun. Nah, i or ka. Nah, tadi kan ada 3 jenis tuh ya, ini juga ada tapi cuma 2 jenis. Jadi i itu kalau diakhiri nounnya, kalau tadi adjektif yang diakhiri, kalau sekarang nounnya yang diakhiri dengan konsonan, dan ka itu nounnya diakhiri dengan vokal. Ya, gampang kan? Kita lihat contohnya ya supaya kalian lebih ngerti. Nah, Korean teacher is pretty. Ya, pretty kan tadi pretty Korean teacher. Berarti pretty tadi apa? 예쁘다. Betul, 예쁘다. Korean teacher 한국 선생님. Nah, berarti 한국 선생님 dulu kan? Korean teacher dulu, 한국 선생님. Nah, 한국 선생님 itu nimnya apa? Diakhiri dengan apa? Betul, dengan konsonan. Berarti pakainya apa? I or ka? I. Jadinya 한국 선생님이 예쁘다. Jadi 예쁘다nya nggak diganti, 예쁘다 tetap 예쁘다, nggak diubah, nggak diapa-apain. Yang diubah adalah nounnya, yang ditambahin adalah nounnya. Sebenarnya nggak ngubah apa-apa sih, cuma ditambahin aja. Kalau ini sekarang Dila is little, 작다, Dilanya Dila. Nah, Dila ini kan diakhiri dengan apa? A kan, dengan huruf vokal. Berarti kalau huruf vokal tadi pakainya apa? Iya betul banget, kalau huruf vokal pakainya K. Dilaga 작다. Kemudian, nah ini sekarang kita coba ya. Kita coba dari Mayang is tall. 마양이 키가 크다. The mountain is big. 산이 크다. Nah, san itu mountain. I itu adalah partikelnya. Kedanya tidak diubah. Kalau tadi kan big tree itu kan namu, ya kan? Ken jadi ken. Tapi kalau ini sani keda. Cuma nambahin i or ka. Betul. Tapi nambahinnya jangan sembarangan, oke? Nambahinnya harus betul banget. Harus di partikel, harus di nounnya. Nah, kalau yang atas nih, mayangi kiga keda. Kiga, kayaknya itu partikel bukan ya, Miss? Bukan ya. Jadi kiga keda itu artinya tall. Dia adalah satu kata. Tall di dalam bahasa Korea adalah kiga keda. Panjang banget ya. Iya. Kiga keda. Jadi K-nya itu bukan partikel. Jadi memang di sini adalah kalian harus mengerti konteks. Ya, kalian harus mengerti konteksnya karena di sini kiga keda itu memang bahasa Koreanya tall. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggi, cuma tinggi doang. Tapi kalau di sana kiga keda.
Nah, sekarang nomor 3, your eyes are pretty. 눈이 예쁘다. 파티카 is nice. 파티카가 좋다. 101, 101, 101, 101, 101 itu apa? 101, 1. N kan, pakainya I or K. N itu kan konsonan kan? Ya, betul, pakainya I. 101이 대단하다. Ya, gampang kan? Gampang dong. Nah, ini vocabulary yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian hafalkan. Oh ya, nanti saya bakalan sertakan juga link untuk Quizlet supaya kalian bisa belajar vocabulary lebih banyak, bisa menghafal vocabulary lebih banyak. Di situ juga ada quiznya, silakan diikutin. Oh ya, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Sekarang vocabulary-nya ini dulu ya untuk adjektifnya. Vocabulary ada dangerous, 위험하다, handsome, 잘생기다, ugly, 못생기다, different, 다르다, delicious, 맛있다. Nah, ini mungkin kalian sering denger nih kalau di drama Korea jadinya 맛있어요. 진짜 맛있어요. 음식을 진짜 맛있는데. Ya gitu ya. Cheap, 사다. 사다. Jadi kalian ngegas ya bacanya 사다 gitu. Expensive, 비싸다. Jadi kalau handsome itu kan 잘생기다. Kalau jelek itu 못생기다. Kalian tinggal ubah di 못 sama calnya doang. Nah, kalau di cheap sama expensive, di mahal sama murah ini, kalau murah kalian gak pakai apa-apa tuh depannya, cuma sada. Berarti sada da-nya dihapuskan jadinya. Misalnya cheap pencil. Pencil tadi apa? 연필. Jadinya A itu adalah kat yang diakhiri dengan vokal kan, jadinya 산 연필. Gampang kan? Expensive, 비싸다. Big, 크다. Small, 작다. Long, 길다. Funny, 재미있다. Kalian mungkin sering dengar di drama Korea atau di Korea variety show ada 재밌어요. 진짜 재밌는데. 꿀잼. Ya kayak gitu. Itu adalah funny, artinya lucu. Pride itu pakta. Nah, pakta itu bacanya pakta. Jadi G-nya nggak terlalu dibaca ya. Nah, kalau ini adalah lebih ke apa ya sebutannya? Lebih ke kata sifat yang menunjukkan emosi ya, emotion. Jadi kayak perasaan ya. Ada pertama sedih, 슬프다. Mungkin kalian sering dengar di lagunya Apink juga ada 슬퍼하지마. Itu dari kata 슬프다, 슬퍼, sedih. Ya, happy, 행복하다, angry, 화가 나다, tired, 피곤하다. Kalau kalian lagi capek, 너무 피곤해요. bored, 심심하다, satisfied, 만족스럽다, sick, 아프다. Kadang kalian mungkin denger di lagu atau di drama atau dimanapun apayo, 진짜 아픈데, apayo, apanya itu bukan ayah ya, tapi apanya tuh apa sakit gitu. Frightened atau scary atau takut itu 무섭다. Hungry, 배고프다, curious atau penasaran, kepo, 궁금하다, shy atau malu, 창피하다. Nah, irregular forms, jadi dalam bahasa Korea ini juga kayak bahasa Inggris ya, dia ada regular sama irregular. Nah, kalau yang regular yang tadi yang da itu kan kalian gampang banget tuh, tinggal kalian hapus aja danya atau tetap dipakai danya kan, atau kalian ganti danya pakai yang lain. Nah, tapi kalau di irregular forms ini nggak bisa ya, emang udah kayak gini, jadi kalian pakainya kayak gini gitu. Contohnya kayak yang ini, yang ada di situ ada past, 최고의, cute, 귀여운, beautiful, 아름다운, dark, 어두운, difficult, 어려운, hot, 더러운, free, 공자, heavy, 무거운, important, 중요한. Jadi dia irregular, tidak regular. Jadi dia tidak bisa semata-mata ditambahin, dikurangin kayak gitu. To be one, time is running out, 방 돌아올게. 아직 들려주고 싶은 얘기가 많아. Time is running out, 좀만 기다려줄래? 보여주고 싶은 것들이 너무 많아. To be one. You know what? We're nothing without you. We'll be back. To be one.